Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang rukun iman yang terakhir, yaitu tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat. Alhamdulillah, rukun-rukun yang lain telah kita jelaskan. Beriman kepada Allah ya dalam 3 pengajian, kemudian beriman kepada malaikat juga dalam 3 pengajian, beriman kepada kitab-kitab Allah juga dalam 3 pengajian, terhadap Rasul ya, kemudian beriman kepada takdir juga kita sampaikan dalam 2 kajian, dan sekarang kita akan membahas tentang rukun iman yang terakhir yang belum kita bahas, yaitu tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang beriman kepada hari akhirat. Dan pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting, mengingat banyak sekali orang-orang yang lalai dari mengingat akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat kematian, agar kita sadar bahwasanya kehidupan kita di dunia ini, betapapun banyak harta yang kita miliki, betapapun sehat tubuh kita, maka kita akan menuju pada hari yang abadi, yaitu hari akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, karena itu akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Aktsiru min dzikri hadhimi ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala kelezatan, penghancur segala kenikmatan, pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Karena barang siapa yang sering mengingat kematian, sering mengingat akhirat, maka dia akan diberi taufik oleh Allah pada 3 perkara, sebagaimana perkataan para ulama. Man aktsara dzikral akhirah atau dzikral maut wuffiqa li thalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan diberi taufik pada 3 perkara. Yang pertama, dia akan segera bertaubat. Al-mubadarah ila taubat, senantiasa segera bertaubat, karena dia tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan bersifat qanaah, menerima dengan rizki yang Allah berikan kepada dia, karena dia tahu bahwasanya rizki tersebut hanyalah sementara. Kenikmatan yang sesungguhnya ada di akhirat. Maka dia tidak pernah menghabiskan seluruh waktunya untuk mengejar dunia. Dia tahu dunia yang dia kejar itu akan dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, an-nasyat fil ibadah. Dia akan semangat untuk beribadah. Adapun barang siapa yang lalai dari mengingat kematian, maka dia akan uqiba bi thalath. Dia akan dihukum oleh Allah dengan 3 perkara, yaitu taswif fi taubah, selalu menunda-nunda taubat. Bahkan taubat dia atur, dia mengatakan, saya akan bertobat kalau umur saya sudah sekian, saya akan bertobat kalau saya sudah selesai kerja, saya akan kembali kepada Allah kalau saya sudah demikian. Taubatnya diatur. Orang seperti ini sering terkadang dia meninggal dunia sebelum waktu yang dia atur tersebut. Kemudian dia dihukum dengan perkara yang kedua, yaitu dia tidak pernah qanaah. Dia lupa dengan kematian. Dia menyangka bahwasanya kehidupan dunia adalah segala-galanya, maka dia menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, padahal dunia tersebut akan dia tinggalkan.
Dan yang ketiga, dia malas dalam beribadah. Kenapa? Orang yang tahu bahwasanya ada ganjaran di akhirat, dia akan semangat untuk beribadah. Inilah kondisi banyak dari manusia yang lalai daripada akhirat. Oleh karenanya tatkala Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah, datang ke Mekah, kemudian dia bertanya, masih adakah sahabat yang hidup? Maka dikatakan tidak ada. Apakah masih ada tabi'in yang hidup? Maka disebutkan ada Tawus al-Yamani, Tawus bin Kaisan al-Yamani. Maka dipanggillah Tawus untuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik. Tawus datang menemui Sulaiman bin Abdul Malik dengan menggunakan dua khufnya atau dua sendalnya. Kemudian dia masuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik sang khalifah. Sambil menginjakkan kedua sendalnya, dia tidak buka dengan menginjakkan karpet atau karpet yang dibentangkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Tentunya karpet yang mahal. Maka dia pun jalan menginjak kedua karpet tersebut dengan kedua sendalnya. Kemudian dia mengatakan, Assalamu alayka ya Sulaiman. Assalamu alayka ya Sulaiman. Assalamualaikum wahai Sulaiman. Dia tidak mengatakan Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Keselamatan bagi engkau wahai sang khalifah Amirul Mukminin. Maka hal ini menakjubkan Sulaiman bin Abdul Malik. Seakan-akan tidak sopan bagaimana sendalnya tidak dibuka, kemudian manggil dengan nama langsung. Maka dia pun menegur Tawus ibnu Kaisan al-Yamani. Tawus ibnu Kaisan al-Yamani ini adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Disebutkan dalam sejarah hidupnya, dia berhaji sebanyak 40 kali. Bukan di zaman sekarang yang naik pesawat kemudian atau naik mobil. Ini zaman dahulu. Paling maksimal naik onta. Maksimal naik onta. 40 kali berhaji, ini bukan amalan yang ringan. Kalau musim panas, kalau musim dingin. Maka Sulaiman bin Abdul Malik pun protes, kenapa engkau tidak melepaskan kedua sendalmu? Dia mengatakan, saya senantiasa salat di atas sajadah saya dengan dua sendal saya, dan Allah tidak pernah marah sama saya. Dia ingin merendahkan Sulaiman yang merupakan khalifah. Kenapa kau manggil namaku Sulaiman, kau tidak manggil Amirul Mukminin? Dia mengatakan, wahai, saya bagaimana manggil engkau dengan Amirul Mukminin? Amirul Mukminin artinya pimpinan kaum mukminin. Saya khawatir ada kaum mukminin yang tidak ridho kau jadi pemimpinnya. Saya takut berdosa atas nama kaum mukminin. Maka terdiamlah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian dia bertanya kepada Tawus bin Kaisan, "Malana nuhibbud dunya wa nakrahul akhirah?" Wahai Tawus, kenapa kita ini cinta kepada dunia dan kita benci dengan akhirat? Apa kata Tawus bin Kaisan? Li'annakum kharabtum akhiratakum wa ammartum dunyakum. Karena kalian merusakkan bangunan akhirat kalian dan kalian membangun bangunan dunia kalian. Ini jawaban yang sangat ini dari Tawus bin Kaisan. Demikianlah seorang yang cinta dengan dunia. Dia akan membangun dunia seindah-indahnya. Dia akan bangun rumahnya atau istananya dengan seindah-indahnya. Dia akan mengumpulkan mobil-mobil mewah seindah-indahnya. Maka bagaimana dia mau pergi ke akhirat sementara ibadah dia kurang? Kita secara logika, kalau ada rumah bagus, masa kita mau pergi ke rumah yang rusak? Tatkala seorang tidak perhatian dengan akhirat, tidak pernah membangun istana di akhirat, kurang ibadahnya, sementara seluruh waktunya dia habiskan untuk memperindah istananya, untuk memperindah mobilnya, untuk memperluas daerah kekuasaannya, untuk perluas tanah-tanahnya, sehingga dia lalai dari akhirat. Bagaimana dia ingin pergi ke akhirat? Maka jadilah dia cinta kepada dunia dan dia benci kepada akhirat. Padahal Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka untuk bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Barang siapa yang rindu dengan kematian, yang dia rindu untuk bertemu dengan Allah, dan tidak mungkin dia bertemu dengan Allah kecuali dengan kematian, maka Allah akan rindu bertemu dengan dia. Dan kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita senantiasa siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita selama ini belum siap? Kapan maut datang menyebut kita, senantiasa kita belum siap. Berarti belum ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing
introspeksi diri masing-masing. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik bertanya lagi, wahai Taus, kaifal iqdam ala Allah? Bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Taus mengatakan, fa ammal mu'min kal ghaib raja ila ahlihi. Adapun seorang mukmin kembali ke akhirat sebagaimana seorang yang pergi jauh kemudian dia pulang ke keluarganya, ke rumahnya. Kita tahu kalau orang pergi jauh bersafar berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka seluruh keluarga merindukannya. Istrinya, anak-anaknya, ayah dan ibunya merindukannya. Demikianlah seorang mukmin. Kemudian dia datang dengan membawa oleh-oleh, dia datang dengan bawa hadiah, maka betapa gembira kesenangan yang dirasakan oleh keluarganya. Demikianlah seorang mukmin akan disambut di akhirat dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Wa ammal fajir, adapun al-fajir, pelaku maksiat, maka dia seperti kal abdil abiq, seperti hamba yang kabur dari tuannya, kemudian ketangkap oleh tuannya. Demikianlah seorang fajir, dia lari, kabur, tahu-tahu ditangkap oleh tuannya. Bagaimana kalau budak yang kabur kemudian ditangkap sama tuannya? Ya disiksa, kemudian dihukum. Demikianlah para pelaku kemaksiatan, selalu lari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa terlepas dari dunia, tetap kita harus mencari dunia karena dunia merupakan sarana untuk mencapai akhirat. Tetapi jadikan tujuan kita selalu adalah untuk akhirat. Tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang kekal kecuali apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tidak kita niatkan untuk Allah semuanya akan sirna, tidak ada nilainya. Tapi semua apa yang kita niatkan untuk Allah, baik perkara dunia kalau kita niatkan untuk Allah, maka akan tersisa menjadi ganjaran kita di akhirat kelak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di salah satu dari taman-taman surga. Kita berkumpul di majelis ilmu, dan betapa banyak orang yang tidak berkumpul di majelis seperti ini. Di waktu yang sama seperti ini banyak orang yang sibuk dengan perkara dunia, atau mereka berkumpul namun perkumpulan yang tidak mengingat akhirat sama sekali. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul saling mengingatkan, dan semoga menjadi pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memuji para anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub dzawil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebutkanlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub, yang mereka memiliki kekuatan dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Inna akhlasnahum, kami memberikan kepada mereka perangai atau akhlak yang sangat mulia. Apa? Dzikrad dar. Akhlasnahum bi khalisah, kami memuliakan mereka dengan perangai yang sangat mulia. Dzikrad dar, yaitu mengingat akhirat, senantiasa mengingat akhirat. Ada tafsiran di kalangan para ulama, dzikrad dar artinya mereka senantiasa mengingat akhirat. Tafsiran yang kedua menyatakan mereka senantiasa mengingatkan orang lain tentang akhirat, sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa mengingatkan orang lain tentang akhirat. Karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah terpedaya dengan harta yang kita miliki, jangan pernah terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki. Betapa banyak orang yang meninggal dunia tanpa melalui kesakitan, tahu-tahu meninggal dengan mendadak. Sebagaimana perkataan seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Hendaknya engkau berbekal dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului rasa sakit. Dan betapa banyak orang yang disangka akan meninggal dunia, ternyata Allah masih beri umur baginya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias, ya, dihias untuk mempelai lelaki, dirias. Wa qad udkhilat ajsaduha zulmatal qabri. Sementara jasadnya dimasukkan dalam kegelapan kuburan. Atau waqad nusijat akfanuha wa hiya la tadri.
sementara kain kafannya sedang dijahit dan mempelai wanita tersebut tidak sadar. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Dan betapa banyak pemuda yang di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, ternyata jasad-jasad mereka dimasukkan dalam liang lahat yang penuh kegelapan. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki. Maut datang dengan tiba-tiba dan sering maut datang tanpa memberitahukan terlebih dahulu, tanpa ada pemberitahuan. Karenanya pada kesempatan kali ini kita sama-sama saling mengingatkan tentang hari akhirat, hari yang abadi. Kenapa dikatakan dengan al-yaumul akhir, dikatakan dengan hari akhir? Karena setelah itu tidak ada lagi hari berikutnya. Sebagian ulama mengatakan hari akhirat tidak ada malam. Para ulama mengatakan hari akhirat tidak ada malam. Setelah muncul hari akhirat, tidak akan ada pergantian hari. Hari tersebut tidak akan ada habis-habisnya. Hari tersebutlah hari yang abadi. Jangan kita sangka bahwasanya hari akhirat 1000 tahun, atau 2000 tahun, atau 50.000 tahun, atau 1 miliar tahun. Hari akhirat abadi. Oleh karenanya seorang yang cerdas, tatkala dia membandingkan antara hari akhirat dengan kehidupan dunia, dia akan sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sekejap. Hanyalah sekejap. Seandainya akhirat itu 1000 tahun, atau seandainya akhirat itu 50.000 tahun, maka dunia ini cuma sekejap, seperti seorang 1 detik, 2 detik, maka telah berakhir dunia ini. Bagaimana lagi jika akhirat tersebut abadi, ya, tanpa ada batasan waktu? Maka sungguh sangat sedikit waktu yang kita rasakan di dunia ini, cuma 60 tahun. Ya. Kebanyakan orang meninggal dalam umur 60 tahun, ada yang lebih muda daripada itu, ada yang lebih lama daripada itu, namun kebanyakannya 60 sampai 70 tahun. Maka ini waktu yang sangat singkat. Jangan sampai kita terpedaya dengan waktu yang singkat ini sehingga kita mengorbankan kebahagiaan kita yang abadi di akhirat kelak. Adapun al-iman bil yaumil akhir, ya, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, seperti saya katakan tadi, akhirat dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelah itu. Dia adalah hari yang abadi. Dan yang dimaksud dengan al-iman bil yaumil akhir, apa yang dimaksud oleh para ulama dengan al-iman bil yaumil akhir? Atau tatkala Nabi SAW ditanya tentang rukun iman oleh malaikat Jibril, maka Nabi mengatakan, wa antu'mina bil yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat adalah beriman dengan apa-apa yang terjadi setelah kematian. Semua yang terjadi setelah kematian namanya hari akhirat. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya. Sudah masuk dalam alam lain, alam akhirat. Ya. Dia sudah masuk dalam alam akhirat. Semua yang berlaku setelah orang meninggal dunia seperti alam kubur, nikmat kubur, azab kubur, kemudian hari kebangkitan, terus berjalan sampai yaumul hisab, hari persidangan, kemudian hari pertimbangan, ditimbanglah amalan saleh, kemudian melewati sirat, kemudian sampai surga atau neraka. Maka ini semua termasuk dalam al-iman bil yaumil akhir. Hari kebangkitan, bagaimana manusia dibangkitkan dari kuburannya, semua yang berkaitan setelah perkara-perkara setelah kematian, maka dikenal dengan al-iman bil yaumil akhir. Pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir merupakan perkara yang sangat penting dalam agama ini. Oleh karenanya dia merupakan salah satu dari rukun iman, dan telah kita jelaskan berulang-ulang. Rukun iman yang 6 merupakan satu kesatuan yang kokoh, yang jika satu jatuh maka seluruhnya jatuh. Kalau ada orang beriman dengan rukun iman yang 5, sementara yang 6 dia tidak beriman, maka dia orang kafir. Maka dia orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir kepada Allah dan berkafir kepada malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan kafir kepada hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Karenanya kita dapati pembahasan tentang iman kepada hari akhirat sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Karena waktu Nabi SAW diutus di orang-orang kafir Quraisy, di antara perkara yang menjadi perhatian Nabi SAW yang paling utama adalah masalah kesyirikan. Mereka berbuat kesyirikan, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka selain mereka beribadah kepada Allah. Mereka memang haji, mereka memang tawaf, tetapi mereka juga melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara utama, yang paling utama, yang senantiasa dibahas oleh Nabi tatkala mendakwahi mereka. Perkara kedua yang paling penting yang sering dibahas oleh Nabi adalah masalah hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna, tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir.
Sungguhnya orang-orang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Allah mengatakan justru mereka akan dibangkitkan. Latuba'atsunna, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Setelah kalian dibangkitkan, Allah akan mengingatkan dengan seluruh kalian yang pernah kalian lakukan di atas muka bumi. Kemudian Allah berikan balasan, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Oleh karenanya banyak dalam Al-Qur'an pembahasan tentang hari akhirat. Kenapa orang-orang musyrikin Arab mereka menolak hari akhirat? Mereka tidak beriman. Kalau mereka adanya Allah, mereka beriman. Tetapi masalah hari akhirat mereka tidak beriman. Kata sebagian ulama, kenapa mereka tidak mau beriman dengan hari akhirat? Karena mereka tidak ingin dikekang dengan kehidupan mereka. Mereka tidak ingin dikekang. Mereka puas-puasnya bermaksiat, berpuas-puasnya untuk berzina, sepuas-puasnya untuk melaksanakan praktek riba. Mereka tidak ingin diatur. Tidak mau ada aturan yang mengatur mereka. Karena syahwat mereka ini mengantarkan mereka untuk menolak hari akhirat. Karena kalau mereka beriman dengan hari akhirat, maka mereka tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat anu. Oleh karena sebagian ulama mengatakan syahwat itu berpengaruh dengan akidah. Syahwat berpengaruh dengan akidah. Dan ini sering terjadi, seorang dia memaksa untuk mengatakan ini halal, padahal dalil-dalil menunjukkan haram. Maka dia mencari perkataan ulama yang mengatakan boleh, maka dia mencari dalil yang mengatakan boleh. Kenapa? Dia suka dengan barang ini. Syahwat dia mengantarkan dia untuk menghalalkan barang ini. Padahal dalil menunjukkan hukumnya haram. Tetapi karena ada syahwat yang dia miliki, dia tidak mencari kebenaran dengan murni, tetapi ada syahwat sehingga mengantarkan dia untuk menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari akhirat karena mereka tidak mau dikekang dalam memuaskan hawa nafsu mereka di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara beriman kepada Allah dengan beriman di hari akhirat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Demikian juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW menggandengkan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Akan tapi kebaikan adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Demikianlah nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dalam hadis-hadis Nabi SAW juga mengatakan demikian. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Adapun hadis-hadis contohnya Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Jangan dia ganggu tetangganya. Terutama tetangga yang dekat dengan suara-suara yang bising, dengan suara teriakan-teriakan yang mengganggu ketentraman tetangganya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamu. Ini perlu untuk mengingatkan tentang Allah dan hari akhirat. Apalagi di zaman sekarang ini yang orang banyak timbul sifat pelit dalam dada-dada manusia, sehingga untuk memuliakan tamunya apalagi 3 hari, apalagi lebih dari itu, maka berat bagi dia. Kita diwajibkan untuk memuliakan tamu selama 3 hari. Ada saudara kita datang, maka kita jamu, kita persilakan tidur di rumah kita. Tidak seperti sebagian orang sekarang, sahabatnya datang dari jauh, telepon dia, "Ya akhi, saya mau main ke kota tersebut." "Oh, kamu mau tinggal di hotel mana?" Langsung ditawarin hotel, tidak ditawarin tidak tinggal di rumah saya. Bahkan belum datang sudah ditanya, "Terus pulangnya kapan?" Belum datang sudah ditanya kapan pulangnya. Ini bukannya bergembira mengamalkan hadis Nabi dapat pahala. Ini yang tersisa nanti amalan yang kita gunakan, harta yang kita gunakan untuk memuliakan tamu, itu yang tersisa di akhirat. Oleh karenanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Ini butuh keimanan. Nabi SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik, kalau tidak maka diam. Ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang beriman kepada hari akhirat. Orang yang tidak beriman dengan akhirat, tidak beriman dengan hari akhirat,
tidak beriman dengan hari pembalasan, maka dia akan ngomong seenaknya, dia akan nulis seenaknya, dia akan komentar seenaknya. Dan ini sangat nampak kalau kita buka jejaring sosial, buka Facebook, buka ini, akan nampak orang komentar seenak-enaknya. Dia tidak tahu bahwasanya komentarnya ini akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia berani komentar karena tidak di hadapan orangnya. Kalau depan dia nggak berani komentar, karena di belakang orangnya tidak ada yang tahu. Dia komentar dengan seenak-enaknya, entah mencaci maki, entah mengata-ngatain yang sepuas-puas dia. Dan dia rasa dia selamat dari komentar tersebut. Tidak, Allah akan menghisap komentarnya. Oleh karenanya tidak ada yang bisa menjaga lisannya, tidak ada yang bisa menjaga tulisannya, tidak ada yang bisa menjaga komentarnya, kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhirat? Abu Hayyan Al-Andalusi menyebutkan dalam kitabnya, kitab tafsirnya Bahrul Muhit, bahwasanya rahasianya karena seorang yang beriman kepada Allah, maka dia akan beriman dengan pembalasan. Makanya dia tahu bahwasanya ada Tuhan yang dia sembah, dan Tuhan itu tidak akan membiarkan dia berlaku seenaknya. Ada aturannya, ada aturan mainnya. Setiap kegiatan yang dia lakukan ada balasannya. Oleh karenanya ini kaitannya antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhirat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pentingnya beriman kepada hari akhirat, karena beriman kepada hari akhirat termasuk beriman kepada yang gaib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Sifat pertama yang Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Dan seluruh pembicaraan tentang beriman kepada hari akhirat semuanya gaib. Alam kubur gaib, azab kubur gaib, nikmat kubur gaib, pencabutan arwah, pencabutan ruh gaib. Apalagi bicara tentang yaumul hisab, padang mahsyar, hari pertimbangan, melewat sirat, surga dan neraka, semuanya gaib. Dan semuanya belum terjadi. Dan ini yang membedakan antara seorang yang beriman dengan orang-orang kafir. Kalau mempercayai apa yang dilihat, maka semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi percaya kepada yang gaib, ini perkara yang butuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa, hanya orang-orang yang beriman, yang orang-orang bertakwa yang memiliki sifat ini. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sifat yang pertama Allah sebutkan dari orang-orang bertakwa tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Kemudian di antara pentingnya beriman kepada hari akhirat, karena hari akhirat merupakan perkara yang sangat mempengaruhi tingkah laku seorang dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang kenapa bebas bermaksiat? Karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dia bebas berzina, bebas makan riba, bebas menzalimi orang lain, merampas tanah orang lain, merampas harta orang lain, bebas korupsi. Seakan-akan kenapa imannya kepada hari akhirat lemah atau tidak beriman dengan hari akhirat? Bisa jadi KTP-nya KTP beragama, tapi sebenarnya tidak beriman dengan hari akhirat. Dia ragu dengan hari akhirat. Makanya dia puas-puaskan dirinya untuk melakukan kezaliman, melakukan pelanggaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang akan diazab, wa yad'u thubura, ya, yang dia akan berteriak-teriak, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bagaimana sifat mereka. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahur. Dia dahulu, ya, orang diazab di neraka ini, dia dahulu bersenang-senang di keluarganya. Tidak ingat bahwasanya akan ada kematian, tidak ingat bahwasanya akan ada hari pembangkitan. Sehingga dia lupa dengan itu semua, maka dia puas-puaskan hidup senang-senang. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia senang-senang tatkala di keluarganya waktu di dunia. Innahu dhanna an la yahur, dan dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Inilah yang menyebabkan dia apa? Mempengaruhi tingkah hidupnya, melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman dengan seenaknya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menimbang tidak adil. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kata Allah, celaka orang-orang yang tidak adil dalam takaran timbangan, yang curang dalam timbangan. Kalau dia menjual barang, maka dia kurangi takarannya.
Tapi kalau dia beli barang, dia mau takarannya full, tidak boleh dikurangi. Kalau bisa ditambah. Tapi kalau jual barang sama orang, dia kurangi dengan cara apapun, dengan cara yang licik. Kata Allah, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Mereka ini yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Apakah mereka tidak sadar mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, liyaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat? Para ulama menyebutkan tatfif adalah pengurangan sedikit, tidak banyak. Ya, namanya orang kalau menipu menjual itu kan tidak banyak-banyak. Kalau orang jual barang 10 kilo, dia paling ngurangi 1 ons, 2 ons. Kalau kurangi setengah kilo, ketahuan. Maka pembicaraan ayat ini tentang orang yang mengurangi sedikit. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi sedikit timbangan. Timbangan sedikit aja dikurangi, bermasalah di akhirat. Bermasalah, bukan perkara tidak bermasalah. Bermasalah di akhirat. Dan Allah ingatkan, mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat dahsyat, hari di mana para manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menantikan kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Adapun orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, maka dia tidak akan bertindak sembarangan. Dia tidak akan berucap sembarangan, dia tidak akan bergerak sembarangan, karena dia tahu bahwasanya seluruh apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang azab kubur dan kenikmatan wa naimuhu, kenikmatan yang ada dalam kuburan. Karena ini adalah awal dari manazilul akhirah. Awal dari tingkatan-tingkatan akhirat. Orang sudah meninggal masuk dalam alam barzakh. Sebelum hari kebangkitan, sebelum hari persidangan, sebelum hari pertimbangan, pertama kali meninggal dunia kemudian masuk dalam alam barzakh. Dalam hadis disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu waqafa ala qabrin fabaka. Utsman berdiri di kuburan kemudian dia menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Utsman, tadhkurul jannah wan nar falam tabki. Wahai Utsman, kenapa kau menangis di kuburan? Sementara kalau engkau menyebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innal qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguhnya kuburan merupakan tahapan pertama dari akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Faman lam yamju fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang selamat di kuburan, maka yang setelahnya lebih ringan bagi dia. Tapi barang siapa di kuburan tidak selamat, maka setelahnya lebih parah bagi dia. Ini yang buat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis. Oleh para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jarang ziarah kubur. Ziarah kuburan setahun sekali. Lagi Idul Fitri baru apa? Ziarah kuburan. Hari-hari lain lewat kuburan tidak untuk mengambil ibrah. Seakan-akan ya udah mereka memang sudah nasibnya mati, kita belum. Lewat dekat kuburan kita nggak ada perasaan sama sekali. Lewat dekat kuburan takut ada hantu yang muncul. Bukan ingat akhirat, ingat hantu. Ingat gondruwo, ingat kuntilanak, ingat apa namanya? Mak lampir, tahu-tahu muncul si manis jembatan Ancol. Tidak ingat akhirat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, dianjurkan bagi orang untuk melihat sakaratul maut. Kalau bisa, bukan cuma ke kuburan. Kalau bisa kita tahu ada orang akan meninggal dunia, kita datang agar kita lihat bagaimana orang itu meninggal. Karena kita akan seperti dia. Hanya saja Rasulullah SAW menyebutkan tentang kuburan karena untuk mendatangi kuburan kapan saja kita bisa. Adapun mencari orang yang sakaratul maut tidak mudah. Oleh karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang apa? Kuburan. Dan tatkala kita datang ke kuburan, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami insyaallah pasti nyusul kalian. Ini ucapan yang sangat indah untuk kita ingat akhirat. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan kami benar-benar sungguh-sungguh insyaallah akan menyusul kalian. Sehingga kita tidak terpedaya dengan kesehatan dan kebugaran tubuh yang sekarang kita miliki. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan kami mohon bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Tidak ada yang paling indah dari tatkala orang sudah masuk dalam alam akhirat kecuali keselamatan. Harta tidak bermanfaat, semua tidak bermanfaat. Kedudukan tidak bermanfaat. Anak-anak, istri tidak bermanfaat. Yang bermanfaat amalan soleh, dan kita butuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang
azab kubur dan kenikmatan kubur. Dan ternyata ada kelompok sesat seperti kelompok Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab kubur. Yang kesesatan ini juga diikuti oleh salah satu kelompok dakwah yang ada di tanah air kita. Meskipun saya tidak ingin menyebutkan nama kelompok tersebut. Yang meragukan adanya azab kubur, bahkan mengingkari adanya azab kubur. Bahkan ada yang mengatakan azab kubur hanya khurafat, hanya cerita-cerita dongeng yang dibuat-buat. Padahal hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran menunjukkan akan hal ini. Dan hadis-hadis Nabi mutawatir. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan oleh banyak sahabat tentang azab kubur. Bagaimana dikatakan azab kubur adalah khurafat atau mainan atau dongeng? Tidak benar. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, nama untuk azab kubur ya, atau nama untuk alam kubur adalah alam barzakh. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka atau setelah itu ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jadi orang-orang yang dikubur mereka berada dalam alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Jadi nama yang disebutkan oleh Allah adalah alam barzakh. Tetapi disebutkan juga dalam hadis-hadis ya tentang kuburan. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau meninggal dikubur, maka jadilah namanya dengan alam kubur. Namun pada asalnya namanya alam barzakh. Dan barzakh dalam bahasa Arab artinya perantara. Perantara antara dua benda, ada perantara yang namanya barzakh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Bainahuma barzakhun la yabghiyan." Di antara air asin dan air tawar ada pembatas dan mereka berdua tidak akan bertemu. Kenapa ada barzakh, ada pembatas? Seperti perkataan Ibnu Arabi yang sesat yang mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikir rasul wa dunal wali. Kata Ibnu Arabi ya, mengatakan bahwasanya kedudukan wali, kedudukan nabi adalah sedikit di atas rasul dan di bawah kewalian. Jadi dia menyangka bahwasanya yang paling top adalah wali. Wali paling tinggi, kemudian nabi, baru rasul. Dan dia mengaku dialah penutup para wali. Dalam kitab-kitabnya dia menyebutkan dialah penutup para wali. Yang ingin saya sampaikan, dia keliru. Harusnya yang benar wali dulu, kemudian yang lebih tinggi nabi, yang lebih tinggi lagi baru apa? Rasul. Sama dia dibalik. Kata dia maqamun nubuwati fi barzakhin. Kondisi kenabian adalah di pembatas. Fuwaikor rasul, di bawah kerasulan, wa dunal wali, di bawah wali. Dia menamakan kedudukan kenabian dengan apa? Barzakh. Intinya barzakh itu artinya perantara antara dua. Namanya barzakh. Oleh karenanya alam barzakh dinamakan barzakh karena dia antara alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat, antara alam kebangkitan. Ada alam barzakh. Maka dikenal dengan alam barzakh. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang meninggal dunia pasti akan masuk dalam alam barzakh. Meskipun jasadnya tidak dikubur. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fal maslub wal hariq wal ghariq aqilus siba wat tuyur lahu min adzabil barzakh wa na'imihi. Orang yang disalib jasadnya tidak dikubur. Orang yang terbakar jasadnya tidak dikubur. Orang yang tenggelam tidak dikubur. Orang yang dimakan sama binatang buas, apakah dimakan oleh singa atau macan, atau dimangsa oleh burung-burung yang buas, maka dia akan merasakan azab barzakh. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh. Dan dia juga akan merasakan kenikmatan alam barzakh. Qistuhu alladhi taqtadhihi a'maluhu. Sesuai dengan amal perbuatannya. Kadar azab yang dia rasakan dan kadar kenikmatan yang dia rasakan dalam kuburan atau dalam alam barzakh sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Oleh karenanya jangan dibayangkan kalau orang tidak dikubur maka selamat dari alam barzakh. Tidak. Dia akan diambil, dicabut rohnya oleh para malaikat, langsung masuk dalam alam lain, alam barzakh namanya. Apakah jasadnya dikubur atau tidak, tetap aja masuk dalam alam barzakh. Dan sedikit saya sampaikan dalilnya akan hal ini, di antaranya adalah kisah Fir'aun. Fir'aun laknatullah alaih, bagaimana meninggalnya? Dia bersama pasukannya tenggelam di Laut Merah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Tatkala Firaun akan meninggal dunia, tatkala akan tenggelam, maka dia sadar dan dia mengucapkan la ilaha illallah.
aku beriman, aku mengakui bahwasanya tidak ada. Aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang Islam, kata Firaun. Kata Allah, al-ana wa qad asaitu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Firaun, sebelumnya kau termasuk orang-orang yang buat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang setelah engkau. Ya. Allah sengaja menyelamatkan jasad Firaun karena seandainya kalau jasad Firaun tidak selamat, maka akan banyak keraguan bagi orang-orang kafir. Mereka akan mengatakan Tuhan kita Firaun tidak mati, tapi dia sedang bermain-main di Laut Merah. Tuhan kita Firaun sedang ngobrol sama Nyi Roro Kidul. Artinya akan banyak persepsi-persepsi yang aneh-aneh yang timbul. Oleh karenanya Allah selamatkan jasad Firaun. Nih Firaun sudah tewas, Allah tunjukkan. Ini yang ngaku sebagai Tuhan, yang congkak dan sombong, ini sudah tewas nih. Allah tunjukkan. Kata Allah, litakuna liman khalfaka ayah, sebagai pelajaran bagi orang setelah engkau. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, dan kebanyakan manusia lalai dari teguran-teguran kami, dari ayat-ayat kami. Dan demikianlah manusia ditegur dengan banjir, ini bencana alam. Ditegur dengan ini biasa aja. Tidak kembalikan kepada maksiat yang dia lakukan, tidak. Semuanya hanya kejadian alam, tanpa ingat dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya Firaun dan para pengikutnya akan diazab oleh Allah di alam barzakh. Nanti kita akan sebutkan ayatnya tentang dalil-dalil yang menunjukkan adanya alam kubur, adanya siksa kubur, dalil-dalil dari Al-Quran. Sebelum kita sebutkan dalil dari sunnah Nabi SAW. Firaun diazab dan para pengikutnya diazab, sementara jasadnya selamat, tidak dikubur. Sementara para pengikutnya kebanyakannya tenggelam di lautan dan tidak dikubur. Namun mereka diazab oleh Allah dalam alam barzakh sebelum mereka menerima azab di akhirat kelak. Adapun dalil-dalil tentang adanya azab kubur atau azab alam barzakh, maka kita akan sebutkan dari Al-Quran dan juga kita akan sebutkan dari sunnah-sunnah Nabi. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Al-Imam Al-Bukhari sendiri menyebutkan 3 ayat dalam sahihnya. Di antara ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang adanya azab kubur adalah ayat yang pertama berkaitan tentang Fir'aun yang tadi kita sebutkan. Dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa haqa bi ali fir'auna su'al azab." Maka azab yang pedih mengenai Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab." Mereka Fir'aun dan para pengikutnya ditampakkan api neraka. Tidak dibakar, cuma ditampakkan, karena orang kalau masuk dalam kuburan ditampakkan tempatnya, kaplingnya di neraka. Diperlihatkan sehingga dia selalu dalam keadaan ketakutan. Dia mengatakan, "Ya Allah, jangan bangkitkan kami." Kenapa? Dia tahu dia akan diazab dengan azab yang lebih pedih. Jangan bangkitkan kami. Ditampakkan neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, guduwan wa asyiyya, setiap pagi dan setiap sore. Ini berarti berkaitan dengan masih dalam keadaan hari. Karena kalau sudah di akhirat enggak ada malam, sudah enggak ada, siang doang. Malam sudah enggak ada. Ini berarti berkaitan tentang di dunia. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan setiap sore. Kemudian kata Allah, "Wa yauma taqumus sa'ah," dan jika tiba hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Maka masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Berarti Fir'aun di hari akhirat kelak akan diazab dengan azab yang lebih pedih. Berarti sekarang dia sedang diazab. Dia sekarang sedang diazab. Ini dalil yang sangat tegas dari Al-Quran bahwasanya Fir'aun dan para pengikutnya sedang diazab dalam alam barzakh. Padahal jasad mereka selamat, tidak dikubur. Mereka sedang diazab dalam alam barzakh, alam kubur. Dan nanti pada hari kiamat kelak akan diazab dengan azab yang lebih pedih. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, "Wa hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil barzakh fil kubur." Dan ini merupakan landasan yang paling pokok yang dijadikan dalil oleh ahlu sunnah tentang adanya azab dalam alam barzakh yang ada dalam kuburan. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan adanya azab alam barzakh. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala,
walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi bighairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah, seandainya engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim, orang-orang fajir dalam sakaratul maut. Kita tidak pernah melihat. Ini hal yang gaib. Sebenarnya orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat, mereka ditarik nyawa mereka dengan penuh kesakitan. Allah berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Demi para malaikat yang menarik nyawa-nyawa orang kafir dan orang-orang fajir dengan penuh kekerasan. Wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mengeluarkan ruh orang-orang beriman dengan penuh kelembutan. Tetapi kita tidak bisa lihat. Bukan berarti kalau orang kafir ditarik ruhnya, matanya keluar, rambutnya jadi tegang semua. Enggak, kalau setiap orang kafir matinya begini, semua orang beriman. Itu orang kafir semua matinya kayak gitu, semua orang masuk Islam. Oleh karena tidak kelihatan, karena itu berkaitan dengan apa? Ruh yang sedang diazab. Mungkin dia senyum-senyum saja, mungkin dia minum obat penenang dalam keadaan senyum meninggal, tapi ruhnya sedang diazab oleh para malaikat. Makanya Allah mengatakan, walau taro, seandainya kau lihat, berarti kau tidak bisa melihat. Kata Allah, walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Seandainya engkau melihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang zalim tatkala dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membentangkan tangan mereka untuk menghajar mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, walau taro idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat bagaimana orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat, dipukul wajah-wajah mereka, dipukul belakang mereka, bokong mereka dipukul. Wa dzuqu adzabal hariq, dan para malaikat mengatakan rasakanlah azab yang membakar. Jadi para malaikat memukuli roh orang-orang tersebut, orang-orang zalim. Kata malaikat, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, sambil dihajar oleh malaikat. Kemudian kata Allah, al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna bighairi 'ala Allahi bighairil haqq bima kuntum taquluna 'ala Allahi bighairil haqq. Al yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian akan dibalas. Menunjukkan tatkala mereka dikeluarkan ruh mereka dari jasad mereka, langsung disiksa. Mereka sudah masuk dalam alam barzakh. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, keluarnya ruh dari nyawa itu sudah langsung otomatis masuk dalam alam barzakh. Dan disiksanya mereka oleh malaikat sejak awal dikeluarkan ruhnya, itu siksaan pertama dalam alam barzakh. Karena alam barzakh tadi saya katakan adalah alam perantara antara alam dunia dengan alam apa? Akhirat. Dalilnya di sini Allah mengatakan al yauma tujzauna, maka pada hari ini, hari itu juga tatkala mereka sedang diazab. Tujzauna adzabal hun, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Dalil yang ketiga dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Kata Allah, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di sekitar kalian dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan di antara ahlil Madinah ada juga orang-orang munafik. Ini di zaman Nabi. Maradu 'alan nifaq, mereka sudah keterlaluan dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu siapa mereka wahai Muhammad. Orang-orang munafik yang ada di Madinah. Sebagian Nabi tahu, sebagian Nabi tidak tahu. Nahnu na'lamuhum, adapun kami tahu. Ini saya sampaikan dalil bahwasanya Nabi tidak tahu isi hati manusia. Karena kemunafikan berkaitan dengan manusia, dengan isi hati. Allah mengatakan la ta'lamuhum. Kau tidak tahu siapa munafik-munafik tersebut. Jadi Nabi tidak tahu isi hati manusia. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi tahu si fulan munafik, si fulan bukan. Tetapi Allah mengabarkan kepada Nabi sebagian orang munafik dan sebagiannya Allah tidak kabarkan kepada Nabi. Kata Allah, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim. Mereka orang-orang munafik ini, sanu'adzibuhum, kami akan mengadab mereka 2 kali. Thumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Perhatikan, sebelum dikembalikan kepada azab yang pedih di akhirat, mereka akan diazab 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali ini apa saja kata para ulama? Pertama, azab di dunia dengan mungkin kesulitan, kemudian kekalahan atau kemudian kehinaan. Azab yang kedua di dunia itu di alam barzakh. Jadi ini tafsiran para salaf. Tafsiran para salaf, kita memahami Al-Qur'an dengan tafsiran para salaf. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Bagaimana para salaf menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan azab 2 kali di dunia salah satunya adalah dalam alam barzakh. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan
adanya azab kubur masih banyak dalilnya. Mudah-mudahan kita selesai dari Al-Qur'an, besok kita sebutkan tentang dalil dari hadis-hadis Nabi. Contohnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak membaca Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit yang menyesakkan. Kita lihat ternyata banyak sekali para sahabat yang menafsirkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menyempitkan adalah azab kubur. Seperti disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, riwayat-riwayat dari para sahabat. Di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit adalah azab kubur. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Maksudnya kehidupan yang sempit, kuburannya disempitkan orang ini, kemudian sampai saking sempitnya sampai tulang-tulang iganya menyatu. Ya, saking apa? Sempitnya. Jadi saling menyatu. Ini kehidupan yang sempit. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan dengan tafsiran yang sama. Yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka adalah kehidupan di alam barzakh. Oleh karenanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa." Dan sungguhnya ya, azab akhirat lebih parah dan lebih kekal. Menunjukkan azab sebelumnya adalah azab alam barzakh, bukan azab alam akhirat. Kemudian di antara dalil tentang adanya alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para syuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau kalian berkata kepada orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah meninggal. Mereka hidup. Hidup di mana? Di alam barzakh. Akhirat belum ada hari kebangkitan. Mereka hidup di mana? Di alam barzakh. Akan tapi mereka hidup, akan tapi kalian tidak merasakan. Contohnya lagi Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dalam keadaan meninggal, bal ahya'un, bahkan mereka dalam keadaan hidup, 'inda rabbihim yurzaqun, mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka gembira dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan mereka dapat kenikmatan sekarang. Ini menunjukkan nikmat tersebut adalah di alam kubur. Ini dalil bahwasanya adanya azab kubur dan adanya alam kubur. Adapun dalil dari sunnah terlalu banyak ya. Hadisnya mutawatir tentang alam kubur terlalu banyak. Kalau kita menyebutnya satu persatu maka sangat banyak. Akan tapi kita sebutkan bahwasanya di antara dalil tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berdoa berlindung dari azab kuburan. Terutama tatkala kita sedang salat. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kapan tatkala kita tasyahud, sebelum kita salam kita baca doa itu. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam dan dari azab kuburan. Dan terlalu banyak dalil, saya katakan dalil tentang adanya azab kubur adalah dalil-dalil yang mutawatir yang tidak mungkin ditolak ya. Tidak mengapa kita baca hadis-hadis tersebut ya. Masih ada 7 menit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqidal mu'minu fi qabrihi ata thumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul atal malakani." Ya. Dalam riwayat atau saya baca riwayat yang lain ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari azab kuburan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk." Sungguhnya seorang mayat itu mendengarkan suara derap sandal, suara sendal atau suara sepatu tatkala para pengunjungnya sudah pergi. Tatkala malaikat bertanya kepada dia, "Wahai fulan, siapa Tuhanmu?"
dan apa agamamu dan siapa nabimu. Dalam hadis tadi, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi, maka akan datang kepada dia dua malaikat, kemudian menundukkan dia, didudukkan mayat tersebut. Fayakulan, maka kedua malaikat itu bertanya kepada dia, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Ini orang mukmin, maka dia menjawab, dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu ma dinuk, maka keduanya malaikat ini bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, maka orang mukmin menjawab, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian? Qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang mukmin ini menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakulani wa ma yudrik, dari mana kau tahu? Fayaqul qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca Al-Qur'an dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Adapun orang kafir, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, terlalu banyak riwayatnya, kita bacakan riwayat yang lain tentang orang yang kafir atau orang yang fasik. Atahu malakani fayuqidanihi, maka datang dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, lalu menundukkan mayat ini. Fayakulan, maka keduanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana, apa yang kau katakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, maka orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minal jannah, ya. Unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, lihatlah sebenarnya posisimu di neraka jahanam, tetapi Allah telah rubah menjadi posisi di surga. Adapun orang kafir tatkala ditanya, fayaqulu la adri, siapa itu Muhammad? Kata dia, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku mengatakan apa yang diucapkan oleh manusia. Fayuqal la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak baca. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain. Kata Nabi SAW, maka tatkala dia tidak bisa menjawab, maka dia dipukul dengan palu, ya, sampai dia berteriak dengan suara yang sangat keras yang didengar oleh seluruh makhluk hidup kecuali manusia dan jin tidak mendengar teriakan tersebut. Didengar oleh teriakan makhluk hidup, ada yang sekitar dia mendengarnya, sekitar kuburan tersebut, kecuali manusia dan jin tidak mendengarkan teriakan dia. Dan terlalu banyak dalil, ya, yang menunjukkan akan adanya azab kubur. Saya tidak bisa baca hadisnya satu persatu, intinya hadisnya mutawatir, ya, yang menunjukkan akan adanya azab kuburan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan bahwasanya di dalam kubur ada istilah para ulama fitnah kubur dan ada namanya azab kubur. Ya, oleh karenanya terkadang dalam doa kita berlindung dari fitnah kubur, terkadang kita berlindung dari azab kubur. Fitnah kubur adalah ujian, pertanyaan. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Oleh karenanya barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka dia akan lulus dari ujian tersebut. Dia akan menjawab, Tuhanku Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguhnya Allah mengkokohkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia tatkala di sakratul maut dia kokoh lisannya, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala di alam kubur dia bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad. Dan ingat, jawaban ini adalah jawaban imani, jawaban yang keluar dari iman, bukan jawaban hafalan. Bukan jawaban apa? Hafalan. Orang-orang munafik tahu enggak Nabi Muhammad SAW? Mereka tahu, orang kafir pun tahu Nabi Muhammad. Bahkan mereka ada yang pelajari Al-Quran tapi dalam rangka untuk mencerca Al-Quran. Mereka tahu Muhammad, mereka tahu Islam. Tapi tatkala mereka ditanya di kuburan, yang jawab adalah jawaban keimanan. Jawaban keimanan. Oleh karenanya tidak perlu mayat kita talkin. Kalau sudah dikubur kita bilang Rabbi Allah. Diajarin. Karena sebentar lagi malaikat datang. Dan ada orang melakukan demikian. Sebelum mereka pergi, mereka talkinkan mayat yang sudah dikubur tadi, ingat, kalau ditanya Rabbi Allah wa dini Islam, dinil Islam wa Nabi Muhammad, ini tidak ada manfaatnya. Karena jawaban yang keluar jawaban keimanan, bukan jawaban hafalan. Orang-orang munafik saja tidak bisa menjawab. Dalam riwayat mereka mengatakan, sami'tun nas yaquluna hadza, Dia ingin mengatakan tidak mampu, dia mencoba mengingat tidak mampu.
Karena dia pernah tahu siapa Nabi Muhammad. Orang munafik tahu Nabi Muhammad. Cuma tatkala di kuburan dia lupa, dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mencoba untuk mengingat, dia mengatakan, sami'tu nas yaquluna hadza. Saya dengar orang ngomong ini tapi dia tidak tahu apa. Saya dengar orang tapi dia berusaha ingat, dia tidak ingat. Oleh karenanya seorang jangan mengatakan saya sudah hafal kalau ditanya oleh malaikat mungkar dan apa dan nakir, tidak ada faedahnya. Karena jawaban tersebut keluar dari jawaban keimanan, dan ini adalah fitnah kubur. Kalau dia tidak lulus dari fitnah tersebut, maka dia akan mendapatkan azab kuburan. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang orang-orang yang mengingkari azab kubur dan bantahan terhadap hujah-hujah mereka. Baru kemudian kita lanjutkan tentang al-ba'ats, hari kebangkitan. Ada yang bertanya? Saya persilahkan. Pertanyaan yang bagus. Apakah siksa kubur atau nikmat kubur? Karena ada dua, siksa kubur dan ada nikmat kubur. Apakah siksa kubur dan nikmat kubur itu hanya berlaku kepada ruh atau dengan jasad juga? Telah kita jelaskan berulang-ulang, kita katakan bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur berlaku pada jasad dan ruh. Dan bisa jadi ruh disiksa sendirian. Asalnya ruh, tapi jasad juga merasakan. Oleh dalam hadis-hadis disebutkan ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, jasadnya dipukul oleh malaikat. Jasadnya dipukul oleh malaikat. Nanti akan kita sebutkan tentang orang-orang yang dalil-dalil orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Mereka mengatakan kita buka kuburan tidak ada luka, tidak ada apa-apa. Itu hanya khurafat. Nanti kita akan bantah pertemuan besok. Intinya yang di asalnya yang diazab adalah ruh, namun jasad juga ikut diazab. Bisa jadi jasadnya tidak dikubur, ruhnya tetap diazab. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan karena masalah azab kubur adalah masalah yang gaib. Tidak bisa kita nilai dari apa yang kita lihat. Bisa jadi seorang kafir dimasukkan dalam lemari es, dia sedang diazab, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasadnya apa? Dalam lemari es. Dan bisa jadi seorang muslim dibakar sebagaimana Ashabul Ukhdud yang dibakar oleh Ashabul Ukhdud, dibakar hidup-hidup tapi mereka dalam keadaan nikmat. Jasad mereka juga dalam keadaan kenikmatan. Ini masalah gaib dan tidak bisa kita mengkiaskan masalah gaib dengan masalah yang tidak gaib. Orang yang memaksakan untuk mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan yang tidak gaib, maka dia telah salah dalam berakal. Ada lagi yang bertanya?
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-salat allati ba'da. Tadi siapa yang bertanya tadi? Silakan. Apakah jasad yang sudah mati apa? Kalau merasakan iya, sebagaimana orang yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan jasadnya dan merasakan, tapi merasakannya persis seperti kita atau tidak, tapi jelas merasakan. Apakah lebih parah? Yang jelas azabnya sangat parah ya. Dan nanti akan kita bahas di hari akhirat kelak, jasad kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan dalam pembahasan Yaumul Ba'ats tentang hari kebangkitan. Mudah-mudahan masih di sini. Sudah pulang? Kapan balik ke Indonesia? Oh, ke Mekah besok ya. Nanti bisa nonton di TV, Rojak TV. Nonton di Rojak TV setiap maghrib sampai isya kalau nggak salah siaran ulangnya. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Sampai atau tidak itu? Beliau bertanya, orang yang sudah meninggal putus amalannya. Apa kalau kita berdoa, kalau kita kirim Al-Fatihah sampai atau tidak ya? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata malu illa min thalath." Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3. Pertama adalah shadaqatun jariyah. Ini akan terus berjalan bagi dia, amalan dia, dan itu memang amalan dia. Cuma pahalanya masih berlanjut. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu dia juga. Ilmu yang bermanfaat, manfaatnya masih lanjut sama dia. Waladun soleh, juga amal dia. Dia yang memelihara anak tersebut. Anak soleh yang mendoakannya. Ini yang akan lanjut terus kepada dia. Dari sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um menyatakan tidak ada hukum asalnya, tidak ada amalan yang bisa diberikan kepada seorang mayat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan ini yang dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga dari mazhab Syafi'i. Dia berpendapat sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya segala amalan tidak akan sampai kepada mayat kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Di antaranya apa? Amalan yang dikirimkan, contohnya misalnya haji dan umrah. Kata Imam Syafi'i sampai, bahkan Imam Syafi'i mensyaratkan hajinya harus haji Islam. Artinya orang yang dihajikan belum pernah haji. Itu baru sampai. Kenapa? Kata dia, karena dalil-dalil yang datang cuma tentang haji Islam. Jadi Imam Syafi'i benar-benar terikat dengan dalil untuk masalah ini. Kemudian diantaranya sedekah. Sedekah juga dalilnya. Dan ini ijma ulama. Ijma ulama bahwasanya haji dan sedekah sampai kepada yang mayat. Adapun doa terlalu banyak dalil. Dan doa ini bukan ngirim pahala, tapi doa minta, berdoa. Doa lain dengan mengirim apa? Pahala. Jadi jangan disamakan. Doa beda. Beda dengan kita menghajikan orang dengan doa. Doanya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dia. Adapun selain itu seperti mengirim Al-Fatihah atau mengirim Al-Baqarah atau mengirim Ali Imran, ya terserah surat-surat apa. Maka ini ada khilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'iyah mutaakhirin, kebanyakan orang mazhab Syafi'i yang sekarang atau setelah Imam Syafi'i, setelah zaman Imam Syafi'i, mereka memilih pendapat sampainya. Mereka menyelisih Imam Syafi'i dalam hal ini. Jadi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, namun mereka mengatakan sampai. Dari sini kita tahu ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ya, adapun saya condong kepada mazhab Imam Syafi'i. Namun saya tidak bisa melarang orang yang mengirim bacaan Al-Qur'an karena mereka juga berdalil dengan sebagian dalil menggunakan kias, dan banyak ulama yang membolehkan hal ini seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, dan juga dari ulama Syafi'iyah. Tapi kalau saya sendiri condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang lebih terikat dengan dalil. Karena dasarnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita punya hukum asal. Hukum asal setiap orang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Hukum asal. Sebagaimana seorang tidak menanggung dosa orang lain, dia juga tidak akan menerima kiriman orang lain. Ini hukum asal kecuali dalil yang mengkhususkan. Inilah apa cara berpikir Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Oleh karenanya para sahabat tatkala ingin bersedekah, mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya bersedekah kepada ibu saya?" Menunjukkan yang terpatri dalam benak mereka tidak sampai. Makanya mereka tidak langsung bersedekah, mereka tanya dulu. "Ya Rasulullah, boleh enggak saya berhaji?" Berarti mereka tanya dulu karena dalam terpatri dalam benak mereka tidak sampai. Tapi saya katakan lagi, ini hanyalah masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Tetapi kita terbatas pada perkara yang khilafiyah. Jangan kita kemudian mengembangkan ya. Akhirnya kita solatkan orang sudah meninggal ya, atau ibadah-ibadah bebas kita lakukan.
Enggak. Jadi ada sebagian seperti qiraat Al-Qur'an ini banyak ulama yang membolehkan. Berbeda dengan kita menyolatkan orang, enggak. Menyolatkan orang tidak. Tidak semua ibadah yang dikiaskan. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Enggak harus anak. Orang lain juga enggak jadi masalah. Karena itu asalnya ibadah yang menerima niyabah. Jadi kenapa Rasulullah membolehkan? Allah alam bisawab, karena ibadah haji, ibadah sedekah itu ibadah yang bisa diwakilkan. Oleh karenanya tatkala sudah meninggal orang lain pun bisa melakukan. Sebagaimana seorang yang masih hidup kemudian dia tidak bisa haji karena sudah sangat tua, tidak mungkin naik pesawat, dia boleh suruh orang lain siapa saja meskipun bukan anaknya untuk niyabah dia, niyabatan Andi uangnya dari dia, kamu hajikan saya. Ini boleh. Karena dia sudah tidak mungkin melakukan haji. Demikian juga sedekah. Sedekah kita bisa titipkan orang uang, tolong sedekahkan ke sana. Ya. Dari situ tatkala dia meninggal orang juga boleh mensedekahkan atas nama orang lain. Intinya ini masalah khilafiyah, namun saya katakan saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan itu pendapat yang banyak dipilih oleh ulama di sini di Arab Saudi, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Akan tapi ini masalah khilafiyah, maka kita berlapang dada. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta